Pemirsa masih di IDX dengan Sesong Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya, ada Archie pemirsa dari emiten emas trading buy, supportnya di 1605, resisten hingga ke 1820. Archie secara intraday hari ini masih bertahan di zona hijau. Bumi juga di trading buy di 196 di 252. Bumi bergerak mix hari ini dan cenderung mengalami tekanan, dan PSAB hari ini juga tetap bertahan di zona hijau, trading buy di 490 dan 625. Dan selanjutnya pemirsa ada UNTR juga direkomendasikan trading buy. Kita akan update posisi penutupan sesi kedua hari ini, bertahan di zona hijau, berbalik arah setelah tertekan cukup dalam di pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. 29.475 menguat di 1,38% di penutupan. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Yaki. Langsung saja ke saham pilihan yang pertama dari emiten emas Pak, Archie trading buy. Nah, rata-rata ini semuanya trading buy Pak. Apakah menyesuaikan dengan kondisi yang dipenuhi ketidakpastian sampai sejauh ini Pak Yaki? Betul Mas, lebih ke situ. Jadi lebih untuk swing trading atau trading jangka pendek ya, karena kita juga nggak tahu besok marketnya seperti apa. Kalau memang ada berita yang jelek dari market US, biasanya kita juga akan terimbas. Jadi menurut saya sih lebih cenderung untuk trading buy sih. Baik, Archie Pak, analisisnya? Ya, Archie kalau dilihat dari kondisi saat ini, besok masih cenderung untuk trading cuman memang yang harus diperhatikan adalah besok di area 1760 1770, kalau nggak kuat cenderung untuk profit taking. Cuman kalau besok bisa break di atas 1760 1770, ada potensi untuk Archie tutup wave di atas ya, di area 1860 sampai 1870. Jadi Archie besok bisa diperhatikan di area 1760 1770. Kalau nggak kuat bisa untuk profit taking, tapi kalau kuat harusnya bisa potensi lanjutan sampai ke 1860 1890-an sih. Baik, supportnya Pak? Support terdekat itu Archie untuk supportnya di 1590. Kalau itu jebol, support berikutnya di 1490 sampai 1520-an. Baik, bisa disampaikan tidak Pak, apa sih perbedaan secara teknikal? Kita ketahui bersama saham-saham Barabaku hari ini rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam, namun beberapa sahamnya masih mampu bertahan, termasuk Archie. Ya, Archie kan tadi udah kita bahas di awal ya, karena ada rebalancing index yang dari Jadi ada indeks dari Australia kalau nggak salah, sebenarnya saya coba cek datanya. Ini ada indeks dari Australia namanya Junior Gold Miner ETF. Itu per Maret 2026 rebalancingnya itu memasukkan emas, Archie dan PSAB. Dengan bobotnya itu kalau emas 0,73% dengan estimate value-nya sekitar USD 86 million, Archie 0,11% bobotnya dengan value sekitar 12 million, dan PSAB 0,02% dengan bobot kurang lebih sekitar estimasinya di sekitar USD 2 million ya. Jadi karena ini menjadi kata positif untuk market ngejar ke saham itu sih. Tapi sebenarnya ini seperti ke jangka pendek ya, karena otomatis setelah ini juga orang akan memperhatikan lagi balik ke kinerja fundamental seperti apa. Baik. Nah, yang kena imbas itu BRMS dan Aman, yang bobotnya diturunkan itu dari 0,65 jadi 0,52 di main gold miner ETF-nya, atau value sekitar minus 46 million USD, dan Aman dari 0,77 jadi 0,69% atau minus sekitar 26 million USD sih. Baik. Mungkin ini yang menjadi tekanan jualnya sih. Dan juga tergambar dari lesatan dari emas tadi, kemudian Archie juga mengalami penguatan di atas 5%. Kita ke Bumi Pak, saham pilihan yang kedua Pak Yaki di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 2,86%, ditutup 204, intraday di 202. Trading buy di level berapa? Kemudian supportnya cukup kuat tidak Pak untuk bertahan di atas level 200-an? Ya, harusnya kalau dari pergerakan ini sih supportnya itu di sekitar 196 ya, 187 sampai 196 untuk support kuatnya. Cuman yang menarik untuk Bumi sendiri, kalau hari ini dan besok bisa bertahan di level 200 sampai 206 di range itu, harusnya cenderung ribuan sih Mas. Karena kalau kita lihat pergerakannya ini udah keempat kalinya ya untuk Bumi menguji support uppernya mulai dari 12 November, lalu di 3 Februari, dan beberapa hari yang lalu di sekitar 2 Maret atau di awal Maret, dan itu
itu cenderung rebound. Jadi saya masih optimis bahwa besok ada potensi untuk teknik rebound selama bertahan di atas 196 sampai 200 sih. Dengan target terdekat itu mungkin di sekitar 220 sampai 250-an. Baik, penutupan hari ini di 204 melemah cukup dalam 286 dan tadi sempat menguat tadi ke 214. Ini pas dengan posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Dari bumi kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, PSAB Pak. Dari sisi fundamental sudah Anda sampaikan tadi, walaupun hanya berlangsung sisi sentimennya jangka pendek saja. Trading buy di level berapa untuk PSAB? Supportnya 490, resisten hingga ke 625. Ya, selama bertahan di atas support 500 harusnya masih menarik ya untuk PSAB untuk tradingnya. Dan kalaupun besok mau nunggu besok baru buy-nya, besok bisa perhatikan untuk buy on break di atas 565 dengan target terdekat di area 600 sampai 640-an. Jadi besok bisa buy on break di atas 565 sih kalau belum punya. Karena masih ada target terdekatnya di area 600 sampai 645. Cuman poin bawahnya adalah supportnya di 500 jangan sampai break ya. Karena kalau 500-nya jebol, support berikutnya lumayan jauh di area 470 480. Baik, hari ini ditutup di 555, melusak di 13%, intraday tadi sempat ke 474 dan support yang diwaspadai adalah level 500. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir Pak, ada UT, UNTR juga trading buy, hari ini juga bertahan di zona hijau. Teknikalnya cukup positif hari ini setelah di sesi pertama pada pagi tadi koreksi dalam, kemudian melakukan perlawanan dan berbalik menguat. Intraday hari ini bahkan ke 29.700. Ya, karena memang kalau kita lihat gerakannya ini ya sejak 11 Februari 2026 ini level 28.400 sampai 28.600 cukup kuat ya. Health provider. Stop! Bijak garam yuk, cukup 1 sendok teh garam. Besok masih ada penguatan lanjutan untuk uji area 29.900 sampai 30.600 untuk terdekatnya sih. Baik, hari ini di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terpangkas Pak. Apakah terdampak dari profit taking setelah menyentuh 29.700 lagi? Iya, cuman betul kalau emang profit taking benar betul, cuman saya masih optimis besok masih ada penguatan lanjutan selama bertahan di atas 29.100 sih. Baik, peluang ke 30 ribuan kembali untuk UNTR? Besok harusnya masih untuk besok harusnya kalau memang besok bisa break di atas bisa bertahan di atas 29.100 untuk balik lagi ke area level 30.000 sampai 30.500 sih besok masih mungkin terjadi sih Mas. Baik. Penutupan hari ini di 29.475 menguat di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di 1,38%, posisi penguatan dan intraday tadi sempat melemah ke 28.575. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Arci, Bumi, Pegas, kemudian juga UNTR dengan pertimbangan dari sisi teknikal tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 1,61%, namun indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Tepatnya di posisi penutupan perdagangan sesi kedua hari ini di 7.022.288, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung dibuka di zona merah di 7.115.451. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami koreksi cukup dalam pemirsa dengan menyentuh intraday terendah hari ini di 6.900-an, tepatnya di 6.917.322. Sementara level tertinggi di 7.120.185, di mana posisi level tertinggi ini juga masih bergerak atau berada di zona merah. Kita akan coba update pergerakan dari beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Seperti MNC 36 ditutup melemah di 1,47%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,83% dan LQ45 melemah di 2,01%. Rotasi pergerakan sektoral, sektor keuangan
hari ini menguat di 0,45%. Saham BBNI masih melaju kencang ketika dari saham-saham perbankan big cap lainnya lebih cenderung mengalami pelemahan. Industri menguat di 0,21%, teknologi melemah di 2,34%, dan properti juga tertekan di 2,28%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada emas hari ini melesat ke level 9.000-an, 9.075 transaksi jumbo di 1,1 triliun rupiah. BBNI juga menguat di 4.320, Arci ditutup di 1.690, Menko juga menguat di 1.750 rupiah per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat ada BBCA. Tekanan semakin dalam sudah ke 6.700-an, Bumi juga melemah di 204, BRMS hari ini anjlok ditutup di 675, dan Antam tertekan ke 3.640, semakin jauh dari level 4.000-an. Ya, updatean pergerakan di harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan di penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.